Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar tersebut. Ini pada manusia, dari yang masih bayi sampai menjadi anak-anak, remaja sampai dewasa, ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Demikian juga pada tumbuhan. Tujuan kita pada hari ini adalah satu, untuk mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dua, menganalisis faktor-faktor dalam proses pertumbuhan perkembangan. 3. Mengkorelasikan antara faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan. 4. Merancang percobaan perkecambahan dan membandingkannya. 5. Membandingkan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, baik volume, massa, dan tinggi. Contoh, daun yang ukurannya kecil menjadi besar, batang yang ukurannya pendek menjadi panjang atau tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Contoh, daun hijau menjadi kuning, munculnya bunga, dan bunga menjadi buah. Pada pertumbuhan dan perkecambahan dan perkembangan, pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Adapun struktur kecambah terdiri dari plumula atau calon daun. Yang kedua, epikotil, yaitu batang yang terletak antara kotiledon dengan plumula. Yang ketiga adalah kotiledon, yaitu cadangan makanan. Yang keempat adalah hipokotil, yaitu calon batang yang terletak antara kotiledon dengan radikula. Dan terakhir adalah radikula, calon akar. Pada perkecambahan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal adalah tipe perkecambahan di mana hipokotil memanjang sehingga kotiledon ini dan plumula terangkat ke atas dari tanah. Contohnya pada kecambah kacang hijau. Yang kedua adalah hipogeal, di mana yang memanjang adalah epikotil, sedangkan hipokotilnya tidak, dan plumula akan ke atas tanah, sehingga kotiledon tetap berada di tanah. Contoh pada jagung. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal, artinya dari luar tubuhnya, meliputi air, cahaya, suhu, kelembaban, oksigen, pH, dan nutrisi. Yang kedua, faktor internal, artinya dari dalam tubuh itu sendiri, terdiri atas gen atau sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Jadi kalau tumbuhan itu gennya besar, nanti akan menghasilkan anak yang besar. Kalau gennya kecil, ya anaknya kecil. Yang kedua adalah hormon. Hormon pada tumbuhan tersusun atas auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Sekarang tugasnya yaitu berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Masing-masing 3. 2. Perbedaan antara pertumbuhan dan
perkembangan dalam bentuk tabel. Yang ketiga, apa fungsi dari auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.